Sejak kapan Pak jadi produsen tahu? Kerja di sini udah hampir ada 10 tahun di sini. Berarti di sini tuh mencetak juragan-juragan tahu ya? Nah. Oke guys, kembali lagi di channel kita ya, Piedap. Saiki aku lagi tulan-tulan nanti dong. Di rumahnya Pak siapa? Pak siapa? Kenal kayak gini. Pak siapa? Ya, Saryanto gitu. Kita lagi tempatnya Pak Saryanto. Kita lebih sering manggilnya Pak Jok ya. Ya. Pak Saryanto apa di Kempot tuh lah? Di Kempot. Gondrongnya ini loh guys. Oke. Nah, kita tuh di sini tadi sih rencananya lihat-lihat bikin tahu ya, Dot. Oh ya, Pak. Siapa? Ya, alhamdulillah sehat. Ya, sing rep, Pak. Ya kalau ada waktu masih. Untuk hiburan ini. Oh, Kegiatan. sip. Kegiatan sih Mas ya, Pak. Nah, itulah. Ah. Biar kalau kerja terus kan bosen. Iya. Ya enggak bosen untuk ya, hiburan kita kerja kan ada hiburannya biar enggak capek gitu. Dan guys, kalau ini tuh kita sebenarnya dekat di Bendung Kamijoro ya, Mas. Itu baratnya guys. Jadi kalau kita mau main ke Kamijoro, cuma dekat sama sini ya. Coba Ya 100 meter lah. 100 meter. 100 meter sudah sampai. Tak pelintengan ya. Pelintengan itu Nggak ada pelintengan. Nah di sentra Kamijoro kan di situ kan sentra tahu. Ah. Nah, di lingkup Kamijoro itu sebelah barat Kamijoro kan udah sentra. Kalau yang belum tahu tuh guys, di sekitar Kamijoro itu banyak sekali pabrik tahu, pabrik tahu. Satu kampung gitu. Satu kampung dari ini jenis kampung tahu. Kau mana wae? Iya. Oh, wae dong ora. Dong. Ora iki. Meng mesake wae aku iki. Jane adol iki. Oke. Oke, Pak. Pertama, Pak, tak mau tanya sih. Sejak kapan, Pak, jadi produsen tahu, memproduksi tahu? Kalau produsen tahu udah lama ya. Itu udah turun temurun. Udah turun temurun. Dari saya kecil ada orang tua udah bikin tahu gitu. Lah, dari simbah saya udah generasi keberapa gitu lah. Generasi keberapa, Pak? 3, 4, 5 sekitaran itu. Oh, 3, 4, 5 guys. Jadi ini tuh usaha turun temurun ya. Nah, turun temurun kalau di sini tuh. Oh. Udah berapa generasi, udah dari simbah saya, ibu saya sendiri, kemungkinan nanti anak saya. Oh. Ya mungkin bisa kan produksi tahu bisa menjanjikan, ternyata ya selama ini simbah saya bisa menghidupi anak-anaknya, Iya, orang tua saya sampai bisa kuliah, sampai nyekolah kan. Kok tahu gue guys. Dari hasil tahu gitu. Terus proses awal pembuatan tahu ini, Pak? Dan dari proses kita menyiapkan kedelai ya, kita pilih kedelai yang varietasnya bagus gitu. Kalau varietas kedelai kurang bagus nanti hasil tahunya ya tidak bagus. Nah, untuk jenis kedelai itu ada berapa, Pak? Atau yang dipakai bapaknya itu jenis kedelai apa? Ya kebanyakan yang di sini yang dipakai jenis kedelainya yang kedelai impor. Kenapa milihnya impor, Pak? Lokal wis ra ngono kuwi. Lokal jarang, ya. Payah nyarinya di pasaran itu jarang ada gitu loh. Oh. Jadi kebanyakan sekarang pengrajin tahu menggunakan kedelai impor yang mudah untuk mencarinya gitu loh. Makanya kuwi, Pak. Ya. Karena mudah dicari, Nah, mudah dicari, pilih ke impor. pilih ke impor. Tapi untuk segi kualitasnya iki impor karo lokal kuwi lebih baik yang mana? Nek nggo gawe tahu. Ya sebenarnya ya hampir sama ya. Sama. Hampir sama, tapi kalau kedelai lokal itu ya bagus juga. Bagus. Tapi sekarang kedelai lokal nyarinya susah kan. Ya mau tidak mau kita pengrajin tahu bandeng setir carinya yang Mudah ya, Pak? Mudah yang dicari, paling mudah dicari. Banyak kita kehabisan di rumah aja, kita telepon dagang kedelai udah diantar sekarang.
lebih enak ya. Nah, lebih enak dari antar. Terus itu setelah apa? Gini, apa Pak? Nah, proses. Proses awalnya mau. Nah, dari prosesnya kita milih kacang kedelai yang bagus. Nah, kedelai kan kita rendam pakai air, direndam dulu. Tapi perendamnya kita menghitungnya per masak ya. Kalau orang tengah kita hitungnya per masak. Kalau di sini per masak itu bermacam-macam variasi ya. Ada yang tergantung kita masaknya nanti satu masak itu berapa kilo. Kalau kebetulan kalau saya di sini per masaknya 9 kilo. Per masaknya. Nah, 9 kilo per masak. Itu per masak. Nah, terus kalau produksinya itu per hari berapa kilo? Per hari ya kurang lebih sekitar 1 kental. 1 kental Untuk saat ini ya. Nah, musim Corona ya, pandemi, Pak? Pandemi ya, Pak? COVID ini kan separuh dari kemarin gitu kan. Terus itu gratis gitu. Terus setelah dipilih Pak, terus dipilih direndam air kan. Nanti selama kalau waktunya udah kalau kedelai impor tidak lama ya. Nggak lama. Lain dengan kedelai lokal. Kalau kedelai lokal itu kita ngerendam kedelai sampai 2 jam sampai 3 jam. Kalau impor mungkin 30 menit sampai 1 jam udah ngembang kedelai itu. Gila guys, selisihnya banyak banget ya. Banyak banget itu. Berarti nek wong lokal iki kan atos-atos ya. Nah, atas-atas sih semua. Karena mereka sininya kan di sini panas jadi penjeburnya mungkin terlalu lama. Nah, jadi keras gitu. Setelah tadi Nah, setelah direndam itu kan nanti kita tiriskan. Nah, kita cuci bersih, kita tiriskan, habis tiriskan kita kisar ya pakai mesin ya. Kalau dikisar gitu. Kalau orang Jawa kisar, kalau ya bahasa tenanya digiling gitu. Nah, digiling pakai mesin itu. Kita pakainya sekarang dinamo ya. Dari kacang kedelai digiling atau dipletes gitu sebenarnya itu. Jadi hasilnya jadi bubur kedelai. Nah, itu masih campur nanti kan. Kedelai dimasukkan mesin, dipletes nanti keluarnya kayak bubur itu. Terus setelah jadi bubur kayak gitu kita masak. Kita masak pakai tempat. Dan itu kita sekarang masaknya kalau zaman dulu kan pakai tungku. Pakai kawah besar. Sekarang lain lagi, zaman modern udah pakai uap gitu kan. Pakai uap Pak? Nah, pakai uap kita masak. Uap air. Air pakai drum besar. Kita ambil uapnya. Uapnya untuk masak kita bikinkan pakai bis beton itu kita bikin bulat kayak jemuran gitu. Kayak jemuran. Kita masukkan di situ, kita kasih uap panas. berapa lama itu? Nah, proses pemasakan itu kan pakai uap itu lebih cepat ya sekarang. Hasilnya dan lebih bagus itu namanya bisa 15 menit sampai 20 menit per masak itu. Per masak? Nah, 9 kilo. Per 9 kilo sekitar 15 menit, 20 menit. Sampai 20 menit itu udah masak nanti. Udah masak. Terus setelahnya? Setelah nanti kalau udah masak itu ya. Udah masak kita saring ya kalau ini. Nah, kita kalau diayak tapi pakai kain itu ya. Kain. Nah, kita pakai kain, kita saring itu. Ini ya. Berdua itu malah enak. Saring itu pemisahan kita ngambil sari itu. Sari kedelai. Iya. Dan ampasnya, ampas kedelai itu pemisahan. Itu yang dipakai untuk tahunya itu sari kedelai dan ngasih campur dengan air ke bawah. Ampasnya kan berhenti di atas saringan nanti. Terus ampasnya ampas itu bisa untuk bahan tempe gembus. Nah, tapi kalau orang sini kebanyakan untuk makan ternak. Nah, kebanyakan untuk makan ternak. Berarti nggak terbuang ya Pak? Enggak. Tetap bisa dipakai. Semuanya bisa dimanfaatkan. Dari tahu itu semuanya bisa dimanfaatkan ya. Dari limbahnya dimanfaatkan juga gitu loh. Nanti ada yang limbah bisa dimanfaatkan. Dari proses penyaringan itu habis disaring kita ngambil ampasnya kan dipisahkan dengan air. Nah, di situ ada proses penjatuhan. Bahasa Indonesianya apa Pak? Apa ya, fermentasi atau pengasaman. Pengasaman. Nah, pakai kenapa nama pengasaman? Pakai kecutan itu karena rasanya kecut. Kalau tidak kecut
nggak bisa jadi. Jadi kalau bikin tahu itu harus ada asamnya guys, harus ada kecutannya. Kalau orang sini bilang ya, kecutannya gunanya apa ya Pak? Kecutannya Pak? Kejutan. Nah itu untuk pengasaman itu. Gue biar untuk menghasilkan kita gumpalan tahu itu. oh biar supaya menggumpal itu harus ada kecutan. Nah baru pengasaman itu. Kalau tidak pakai asam tidak bisa menggumpal. Namanya kejutan. Kalau yang di sini pakainya itu air kejutan. Air kecutan. Nah, atau air cuka itu. Setelah itu Pak, setelah tadi Setelah- dipisahin terus dikasih kecutan, terus prosesnya Nah nanti kan dari habis itu kita pisahkan lagi. Kan udah jadi gumpalan kan tadi ya. Sebenarnya yang gumpalan itu turun ke bawah menep nah, airnya kan di atas. Nah kita pisahkan airnya gitu kita ambil. airnya. Disimpan lagi untuk buat besok. berikutnya atau untuk besok. Oh berarti air gue mau dari kecutan meneh Pak. Iya, Dari yang kecutan itu dari meneh, kejutan lagi. disimpan buat produksi berikutnya. Nah, untuk Oh, produksi iya. berikutnya lagi nyimpen gitu kan. Ono kuwi, Pakai guys. tangan. Terus proses Dari- cetak. Dari Baru itu kan gumpal, proses perbuatan kita proses pencetakan. cetakan. Nah. Sing kotak-kotak kamu ya. Ya, itu diambil di tempat. Jadi 9 kilo jadikan 3 cetakan kalau ini. Kalau di sini ya Pak. Mm-mm, Di sini kalau jadi tempat saya kan setiap jadikan kotak setiap kotak 3 kilo, 3 kita kilo. rata 3 kilo gitu. 3 kilo itu boleh pencetakan atau pengepresan. Gak bisa Nanti- ember mau Pak. Jadi kalau satu ember tadi tahu itu 6 kilo kedelai itu. 6 kilo. Jadi 2 cetakan itu. Dua cetakan dan Nah. jadi satu ember. Nah, jadi 1 ember. Oh. Itu jadi habis cetakan kan dari cetak nanti potong-potong. 1 ember putih saya isi 6 kilo kedelai. Guys. 6 kilo kedelai kalau ditimbang itu jadi kan 12 kilo gitu tahunya. Oh, Nah. jadi ini Pak. Setiap setiap 1 kilo. 1 kilogram kedelai jadi 2 kilo. 2 kilo. 2 kali lipatnya ya. Ya, 2 Berarti kali nek lipat. gawe sekintal 1 kuintal guys, itu jadi 2 kuintal tahu. Tahu. Oh, kurang lebihnya segitu. Nah, Hari ini mau. apa ya Pak? Terus Pak, ini nang ini loh, produksi ini di sini itu tahunnya apa ya? Produksinya di sini untuk saya tuh produksinya tahu putih, tahu goreng sama kuning. Nah, tahu putih biasa. Ya, tahu goreng itu kan udah jadi tahu itu. Kita tiriskan itu kan nanti digoreng pakai minyak kan. Nah, jadi tahu goreng permintaan pasar kan banyak tahu goreng untuk bikin tahu isi ya Tahu kayak isi. gitu kan tahu isi. Ini guys. Nah, atau tahu goreng kayak gini biasa ini. Nah, tuh. Ya, Pak, tahu kuning. Tahu kuning itu kita udah tahu putih ya gitu. Kita masak air dikasih rendam dikasih kunir itu. Kunir yang udah kita tumbuk. Kunir ki kunyit Pak. Nah, kunyit. Kunyit guys. Nah. Kunir ki kunyit. Kunyit kita ambil airnya, kita Heeh. untuk tahu putih itu kita masak pakai air kunyit Oh iya. sampai mendidih. Berarti ini tahu kuning. Nah, jadinya kan tahu kuning. Berarti mangkene 3 jenis ya Pak? Tiga Ini jenis. produksi. Nah. Biasanya. Biasanya 3 jenis ya. Kadang kalau ada pesanan bikin tahu bakwan juga kita bikinkan, tahu lempung yang kecil untuk masak. Jangan itu Sayur, jangan. Wong dong yang mending jangan guys. gitu. Dan ini kan tahu orang beli nih, saya daripada saya motong-motong tahu besar kan sekalian pesen, aku bikinkan pesen yang tahu yang kecil-kecil itu ya dari bikinkan. Nah, untuk tahu sayur gitu kan ada yang bronkos. Jadi kalau orang bronkos sama sayur beda. Kalau sayur mintanya tahunya yang kopong-kopong kecil-kecil, tapi kalau yang bronkos cuma digoreng tapi tidak lama gitu. Untuk bronkos. Terus Pak, iki Pak, iki lho. Susu kedelai iki mau saka apa Pak? Nah, ini susu kedelai itu kita ngambilnya dari proses nganu tadi,
pemisahannya kayak mau ya antaranya ampas karo sama- sari. Nah, sari ya kan itu ini sari kedelainya bisa bikin tahu. Ini kalau kau kasih asam bisa menggumpal itu. Berarti ini yang belum dikasih kecutan. Nah, belum. Kalau kamu kasih asam misalkan jeruk aja ya, kau kasih jeruk itu untuk air minum, kau kasih atasnya gitu, nanti jadi gumpalan itu. Oh, berarti ini asli kita tahu ya guys. Ya. Tahu Kalau susu tahu kedelai rumah, gitu. tahu rumah. Susu soya. Ini masih tambah lagi susu soya. Tahu Bali gitu. Pak, setiap namanya kayaknya biasanya 1 kintal ya Pak? 1 kintal produksi ya? Ya rata-rata 1 kintal. 1 kintal Sekarang. produksi itu biayanya berapa Pak? Ya untuk produksi, ya untuk tenaga bikin itu karena kita harian katanya. Oh berarti ini Kalau Pak? ada ya macam-macam ya. Oh, sebulan weh, sebulan. Produksi sebulan itu menghabiskan berapa budgetnya? Berapa ya? Ya aku men do nek pengen gak tahu barang Pak. Kayaknya ngerti ya guys. Ini termasuk ini barang, pengen gak tahu. Meh nyanyi. Rata-rata ya punya ya. Berapa puluh juta? Ya gitu aja. Lah delene wae piro Pak? Gitu. Nah kedelai sekarang kan udah 7.000 ya. Per kilo. Begitu 7.000 per kilo udah sampai sini ya, udah diantar itu. Terus Kalau kita ngambil sendiri ya sekitar 68. 7.000. Padahal setiap hari itu tuh 1 kintal guys, jadi Ya. 700.000. Ya kan? Ya, 700.000 kali 30. itu kali 3 kan 21. 21. Wow. 21 guys. Terus omsetnya Pak per bulan. Aneh ya rasa ngomongnya Pak Aus ngerti kok. Nah, Motor yo oke. Mobil yo oke. ya, Omah apik. Sekolahnya dhuwur-dhuwur guys. Ayo ngerti deh sapine pirang-pirang galo nyambi bareng Pak. Nyambi dodolan sapi bareng. Berarti yo ya kita manfaatkan untuk sapi kan kita manfaatkan kita punya limbah ya Pak. limbah tadi ya, limbah kejutan itu kan untuk kasih minum sapi, sama ampas itu kan termasuk limbah kan. Nah itulah tadi katakan untuk makanan ternak. Nah, kita punya ampas, kenapa kita tidak melihara sapi gitu loh. Nah, Nah hasilnya sapi ya kayak gitu. jadi kan wis ngerti tuh guys. Omsetnya piro nek sing tak omongke mau berarti kan sudah bisa menerka-nerka loh. Omsetnya piro ya oke banget omset. Tadi nek arep pengen latihan gawe tahu, bikin tahu, ya silahkan wae nang kami jorong ya takon nang kami joro ya Pak. Nah betul. Ngono kuwi takon wae produsen lah, soalnya kiwa tengene ngono kuwi produsen Tahu macam-macam arep variasi belajar. tahu. Oleh ya Pak nek arep belajar. Wah bisa banyak. Kuwi Banyak yang belajar di sini tuh banyak. Ada yang dari mana mau bikin tahu ya silahkan. Belajar ini tidak dipungut biaya. Kita mau bisa kita gaji mana ada itu. iya Pak. Kayak gini, Berarti ada digaji. Ya bisa. kayak anda ya, kita pengen bikin tahu. Nah, gimana tuh caranya aku bisa bikin tahu? Nah, Iya. kayak kamu. Nah kamu kerja di sini, bikin tahu udah tahu caranya, proses dari awal sampai akhir bikin tahu. Heeh. Nah, itu kamu langsung mandiri sendiri. Kebanyakan gitu. Wah, penak banget guys. Kebanyakan yang sini kerja di sini itu kan dulu ada, dulu kerja di sini, sekarang malah jadi juragan juga ada. Dulu kerja di sini udah hampir ada 10 tahun di sini. Berarti di sini tuh mencetak juragan-juragan tahu ya Pak? Nah, ya, betul. Kita yang kerja ini udah puluhan tahun ikut di sini. Nah, dia merasa bosen ya mungkin, bosen keluar dari sini. Ya Gawe dhewe. keluar baik-baik ngomong, saya enggak bikin tahu ya enggak apa-apa, mau kerja apa, tanya kan kasihan kalau enggak kerja. Ya saya pengen kerja di sini ya silahkan. Nah, saya kerja lagi bikin tahu tempat orang lain. Ya, sekarang lama-lama dia produksi sendiri, malah jadi juragan sekarang. Tapi saya juga bangga. Dari ada hasilnya, dia tuh dari enggak tahu bikin tahu, caranya bikin tahu, kerja di sini bikin tahu.
sampai sekarang bisa. malah sukses jadi tahu, saya malah senang gitu. Di Juragan ya. Nah, banyak yang di sini. Sing cuane luwih oke. Nah, yang penting kan dia udah tahu, oh cara-cara tahu gini. Dia kan mungkin dari awal cuma proses pemasaran aja gitu loh. Kalau bikin tahu itu mau sehari bikin berapa bisa. Yang susah sekarang itu pemasaran. Akibat pandemi. Nah, akibat pandemi ini, ada pandemi COVID-19 ini kan pemasaran di pasar itu. Kita bikin bisa mau berapa kita gitu. Tapi sampai di pemasaran nanti kita yang yong. Pak Jok, Iya, makasih ya. ya sama-sama. Kita udah dikasih lihat proses bikin tahu, terus dikasih Susu. susu hasilnya. Pokoknya nanti ini aku lah ilmu banget guys, kita dapat ilmu banyak. Pokoknya pengalaman sing yo menurut wah banget bro. Ngerti ngono kita tadi. Yo makasih banget semua ya Pak. Makasih, sukses selalu. Oke guys. Apa? Oh iya. Kameranya kedengaran ya. Oke. Siap Mas, nanti. Kawan guys, kita pamit.